Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas pimpin doa. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Novita Nadila, Hadir, Bu. Putri Salsabila, Hadir. Istiqomatul Insani. Sakit, Bu. Surat keterangannya ada? Ada. Zahra Cynthia Anggraini, Hadir. Alif Adiani Amelia. Hadir. Alhamdulillah, sudah ada perubahan dari minggu-minggu sebelumnya. Yang sakit memberikan surat izin ya. Baiklah, ada materi kita minggu ini masuk ke dalam munakahat atau pernikahan. Tapi sebelum masuk ke materi minggu ini, kita bahas dulu materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang hadiah, Bu. Iya, ada yang bisa menjelaskan tentang hadiah? Nah, pada lupa ya kalian tentang hadiah. Nah, makanya kalau ada materi dari minggu lalu, diusahakan untuk dipelajari lagi di rumah, dibuka lagi bukunya. Baiklah, Ibu jelaskan sedikit tentang hadiah. Hadiah itu adalah apresiasi atau pemberian sesuatu kepada seseorang atas apa yang diraihnya. Misalnya, hadiah ulang tahun, hadiah atas juara kelas, hadiah atas juara perlombaan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, agar yang tujuannya itu agar membuat teman kita itu menjadi senang dan lebih semangat lagi dalam berprestasi. Ya udah, sekarang kita langsung masuk saja ke materi. Materi kita pada minggu ini yaitu tentang munakahat atau pernikahan. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama agar kalian itu mengetahui apa pengertian nikah. Apa sih nikah gitu. Yang kedua, agar kalian itu mengetahui bagaimana hukum-hukum nikah. Adakah nikah yang terlarang, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya. Yang ketiga, kalian itu mampu menghafal dalil Al-Quran tentang pernikahan. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi pertama yaitu pengertian pernikahan. Nah, di sini pengertian pernikahan itu adalah ikrar janji yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di hadapan dua orang saksi atau lebih dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan pernikahan ini adalah selain melaksanakan ibadah juga membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Nah, di sini hukum nikah itu ada 5, yaitu yang pertama itu haram. Nah, menikah itu akan menjadi haram apabila dari salah satu antara laki-laki ataupun perempuan yang tujuannya itu untuk menyakiti dari salah satu keduanya. Misalnya contohnya, kalian mau menikah tapi punya mantan di masa lalu, seperti itu. Atau mungkin ada dendam yang tersirat di hati kalian. Maka tujuan kalian itu menikah seperti itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua yaitu sunnah. Apabila kalian telah dewasa, telah memasuki fase usia yang tepat untuk menikah, tapi kalian itu belum mempunyai calon atau pasangan. Nah, tapi kalian itu mampu menjaga hasrat atau hawa nafsu kalian, maka itu masuknya ke sunnah. Yang ketiga yaitu wajib. Nah, menikah yang wajib ini adalah apabila seorang laki-laki ataupun perempuan yang tidak bisa menahan syahwatnya, maka diwajibkan untuk dia menikah. Tapi kalau misalnya memang belum adanya calon untuk dia menikah, maka diwajibkan untuk dia berpuasa. Berpuasa itu adalah benteng untuk menahan syahwatnya. Nah, yang keempat itu adalah makruh. Nah, yang keempat ini adalah makruh di mana di sini terdapat keraguan di dalamnya. Contohnya, si A mau menikah, tapi dia masih ragu. Kira-kira saya bisa nggak ya membangun rumah tangga? Kira-kira saya udah punya pekerjaan belum ya? Kira-kira saya nanti bisa nggak ya jadi ibu atau jadi ayah yang baik buat anak saya? Nah, itu maksudnya ke makruh. Nah, yang keempat itu adalah mubah. Nah, yang keempat itu adalah mubah. Di sini adalah selain terdapat keraguan, juga dia terdapat keinginan tapi belum mampu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama itu adanya mempelai laki-laki atau calon mempelai laki-laki. Yang kedua itu adanya calon mempelai perempuan. Yang ketiga adanya saksi, harus disaksikan minimal kalau laki-laki 2 orang saksi, kalau perempuan 4 orang saksi. Terus itu adanya
wali nikah. Di sini wali nikah yang terakhir itu adanya ijab dan qabul. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan untuk menikah. Ternyata menikah itu bukan hanya main-main yang seperti yang kita ketahui si A dan si B menikah sah begitu. Ternyata di pernikahan juga ada syaratnya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua itu sudah pasti laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya dia transgender, maka dia masih diragukan di situ. Seperti itu. Nah, ditakutkan nanti dia menikah sesama jenis. Nah, terus yang ketiga, bukan mahramnya. Artinya dari orang lain, bukan dari ikatan sedarah. Nah, yang keempat itu mengenal wali nikahnya. Nah, jadi sebelum terjadinya pernikahan itu, sebaiknya dari mempelai laki-laki mengenal wali nikahnya itu siapa, seperti ayah dari seorang perempuan itu siapa, atau mungkin diwakilkan kepada orang lain. Terus yang keempat itu kemauannya sendiri, artinya itu hasrat dan kemauan dari dalam diri orang itu sendiri, bukan dipaksakan atau dijodohkan dan lain sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya itu tidak mempunyai istri sebelumnya. Nah, untuk laki-laki itu tidak mempunyai istri sebelumnya. Walaupun dia mempunyai istri sebelumnya, sudah pasti dia harus mendapatkan restu dari istri pertama. Yang terakhir yaitu mengetahui laki-laki atau perempuan yang hendak dinikahi. Nah, di sini sudah sangat pasti sekali atau sudah sangat dianjurkan untuk mengetahui masing-masing calon untuk menikah. Nah, kenapa? Karena dilihat dari nasabnya terlebih dahulu. Kalau memang kita tidak bisa mendapatkan nasab yang baik, setidaknya kita bisa membangun nasab yang baik untuk anak-anak dan dalam perkara rumah tangga itu selanjutnya. Nah, di sini ternyata ada juga pernikahan yang terlarang, karena kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu melihat menikah, dianggap di pikiran kita bahwasanya menikah itu ya sah-sah saja gitu. Ternyata ada pernikahan terlarang dalam Islam, yang mana yaitu ada 4. Yang pertama itu nikah mut'ah, atau di Indonesia itu sering disebut kawin kontrak. Nah, di mana kawin kontrak di sini adalah nikah dengan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya si A, si B nikah cuma buat 1 bulan doang. Artinya itu untuk memenuhi hasrat, nafsu, kepuasan belaka aja, itu tidak boleh seperti itu, karena sangat jauh sekali dari tujuan pernikahan. Yang kedua yaitu nikah syifhar. Nikah syifhar ini adalah seorang laki-laki meminang seorang perempuan tapi tidak menggunakan mahar. Nah, itu terlarang dalam Islam. Terus yang ketiga itu nikah tahlil. Nikah tahlil itu adalah seorang janda yang hendak dinikahi oleh laki-laki lain, tapi dari suami pertama dan calon suami ini melakukan kerjasama. Itu tidak boleh. Nah, yang terakhir yaitu nikah beda agama. Nah, nikah dari beda agama ini juga tidak boleh, karena diusahakan semaksimal mungkin kalau memang untuk membangun bahtera rumah tangga kita diutamakan satu keyakinan. Itu seperti itu. Baiklah, sampai di sini materi kita. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, gimana istiqomah? Nah, istiqomahnya Alifa ya. Alifa mau nanya apa? Kenapa kalau misalnya kita mau milih calon, misalnya mau calon istri ataupun calon suami, itu harus yang beragama, misalnya yang pintar agama gitu? Oke, Ibu terima ya ini pertanyaannya. Nih, contohnya, kalau kita seorang laki-laki, kenapa sih kok harus memilih seorang wanita yang solehah, yang pandai agama? Karena begini, pada dasarnya perempuan itu adalah tonggak pertama atau fondasi pertama pada keluarganya. Dalam salah satu hadis mengatakan bahwasanya al-ummu madrasatul ula, artinya pendidikan itu, ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, kenapa sih perempuan diharuskan untuk mendapatkan laki-laki yang pandai beragama gitu. Nah, perlu diingat, sebelum perempuan ini mengajarkan hal-hal itu kepada anaknya, dia juga perlu bimbingan dari suaminya. Di sini makanya sebelum kita menikah sebaiknya kita persiapkan terlebih dahulu, karena pernikahan itu bukan hanya main-main. Kalau kita ngeliat di media sosial, orang yang baru menikah itu kayaknya enak banget, pamer kemesraan sana sini, pamer kemesraan sana sini. Jangan mudah tergiur, karena pernikahan yang sesungguhnya adalah pernikahan yang mampu kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Bu, udah. Oke, kalau seperti itu sekarang nih Ibu punya pertanyaan. Kita masuk ke evaluasi aja ya. Nih, Ibu punya pertanyaan. Nanti ini nih untuk per individu. Di sini ada 5 poin pertanyaan. Nanti kalian jawab, masing-masing kalian jawab 5 poin pertanyaan ini. Terus juga setelah kalian selesai menjawab 5 poin pertanyaan ini, buat tugas akhir kalian. Tugas akhir kalian Ibu ambil dari sini. Terus juga nanti di sini nih, Ibu sudah menyiapkan. Di sini Ibu tadi sengaja tidak menyebutkan dalil pernikahan dalam Al-Qur'an. Tugas kalian di sini sudah Ibu catat dalil Al-Qur'annya tentang pernikahan ini. Nah, tugas kalian di sini kalian tinggal memilih dan dihafal.
Ya Bu. Oke, dan selanjutnya dalam sembari kalian menghafal dalil, ini nanti untuk per individu, ini juga nanti, kalau ini untuk per kelompok. Nah, Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Sekarang nih, Ibu bagi kelompok dulu. Dari Novita Nadila ke belakang, itu kelompok 1. Dari Putri Salsabila ke belakang, kelompok 2. Dari Azahra ke belakang, kelompok 3. Dari Alifa ke belakang, nanti kelompok 4. Istiqomah nanti masuk kelompok Alifa aja ya untuk minggu depan, tugas minggu depan. Nah, Ya, di Bu. sini yang mana? Nah, nanti kalau kalian tuh telah menjawab seperti biasa, di sini Ibu masih menggunakan media sangat sederhana seperti kemarin karena memang Ibu rasa media ini yang cocok untuk materi ini juga. Nah, di sini nanti sudah ada dalil dan ayat tentang Al-Qur'an, hadis juga ada di sini. Jadi kalian pilih aja di sini mau yang mana. Terus nanti tugas kalian sama seperti kemarin, mengumpulkan banyak bintang karena kemarin kalian antusias sekali dalam mengikuti kuis ini. Nih, kalian nanti mengumpulkan banyak bintang. Misalnya kelompok 1 nih, ini dapat bintang. Kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ini dari kalian siapa cepat dia dapat untuk menghafal. Nah, nanti kalian itu, dalam 2 kotak ini Ibu sudah siapkan tiket untuk nonton bareng. Nanti di akhir minggu depan kita adakan refreshment gitu ya, karena memang ini udah akhir semester juga. Nanti di sini Ibu sudah siapkan untuk nonton bareng. Ini tiket ini ada 2. Jadi ini mau nonton pawai atau misalnya mau nonton bioskop gitu. Jadi nanti setelah kalian mau pilih apa. Nah, di situ udah ada 2 tiket. Nah, kemudian nanti kalian selain menghafal ini minggu depan juga, ini minggu depan semua tugasnya karena kita ini udah mau ini sebentar lagi hari raya Idul Fitri, jadi kita akan liburan gitu kan, untuk cuti sementara lah gitu. Nah, jadi jadwal pelajaran kita pada minggu depan aja semuanya. Untuk minggu depan juga ini kita menggunakan metode sosiodrama. Jadi kalian sesuai kelompok kalian tadi, minggu depan Ibu mau kalian praktekkan tentang nikah. Yang mana nikah mut'ah, yang mana rukunnya kayak gimana, pengertian nikah itu apa, kalian praktekkan seperti di depan gitu ya. Pokoknya dari skenario dramanya ya terserah, atur oleh kalian sendiri. Yang penting jangan lupa dalam dalilnya. Nah, nanti pas kalian main sosiodrama, dalam sosiodrama itu kalian sebutkan dalilnya. Terserah mau jalannya sosiodrama itu kayak mana, drama kalian itu mau apa, judulnya dan mau apa temanya itu terserah kalian. Ibu serahkan semuanya sama kalian. Minggu depan kita langsung praktek. Baiklah, sampai di sini ini nanti tugasnya. Oh ya, ini tugas berhubung ini waktunya sebentar lagi kan kita mau istirahat nih. Sementara ini ada tugas. Nah, nanti setelah istirahat ini nanti dikumpul di meja Ibu. Ya, Bu. Nih, ketua kelas jangan lupa ya, nanti dihandle teman-temannya dan dipastikan semuanya ngumpul, jangan nggak ada yang nggak ngumpul, nanti nggak dapat nilai dari Ibu. Ya, Bu. Nah, selain dapat tiket nonton bareng, kemarin Ibu pernah kasih reward ke kalian. Nah, mungkin sekarang Ibu masih mau kasih kesempatan lagi. Nah, Ibu sini udah siapkan 2 reward lagi, mungkin buat kelompok yang belum dapat reward kemarin. Pokoknya dalam minggu ini kita ada refreshment karena ini dalam minggu terakhir. Kalian mau pilih aja tiket nonton atau mungkin tiket nonton pawai, terserah kalian. Sampai di sini masih ada lagi yang ingin dipertanyakan atau masih bingung atau bagaimana? Enggak, Bu. Udah paham semua ya? Udah. Nah, pokoknya Ibu harapkan dalam membuat sosiodrama kalian harus tampil semaksimal mungkin. Baiklah, berhubung ini waktunya sudah habis, jadi kita tutup aja ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, setelah sekian lama pertemuan kita dari mulai masuk semester ini, Ibu mungkin banyak salah terhadap kalian, mungkin Ibu jarang masuk atau mungkin kalian pernah Ibu marahin atau mungkin pernah Ibu kasih dukungan, Ibu minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Begitupun dengan kalian ya. Oke, baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.